Terima kasih kalian sudah kembali di T10 TV. Kali ini gue akan membahas mengenai Lorenzo Pellegrini, nomor punggung 7 di AS Roma. Kenapa gue bikin ini? Karena banyak sekali permintaan atau obrolan gue yang mengatakan bahwa Romanisti bilang Lorenzo Pellegrini gak pantas, dijual saja. Lorenzo Pellegrini oke, kapten yang kurang galak atau macam-macam. Oke, kita bahas mengenai Lorenzo Pellegrini. Ini pemain 24 tahun. Dia masuk Roma di tahun 2017-2018 dari Sassuolo. Sebelumnya emang pernah main di Roma. Dan masih muda, 24 tahun. Versatile player atau bisa bermain di beberapa posisi. Bisa sebagai seorang CM, central midfielder, bisa bermain attacking midfielder, bisa bermain winger, left midfielder atau right midfielder. Jadi bisa di beberapa posisi. Ini pemain jarang atau salah satu tipe pemain yang disukai oleh pelatih di era modern. Bahkan kabarnya Roma ini masih ada satu musim lagi bersama dengan AS Roma, tapi sudah diincar 3 tim besar, guys. 3 tim besar. Roma bukan tim besar ya. Ini gue bilang 3 tim besar. Barcelona, Liverpool, Atletico Madrid. Gimana masa pecinta AS Roma nggak mempertahankan? Gue di sosial media mengatakan, siapa yang setuju Lorenzo Pellegrini stay? Siapa yang setuju Lorenzo Pellegrini out? Ternyata banyak yang bilang stay. Nah, gue salah satu yang bilang stay. Karena gue ada alasannya. Ini musim yang terbaik sepanjang karir Lorenzo Pellegrini. Kita tahu bahwa pemainnya sempat diganggu cedera, tapi dari musim 2014-2015 dia tampil di Serie A. Ini statistik terbaik. Dia menciptakan 11 gol, 9 assist, tertinggi sepanjang karirnya sebagai seorang pesepak bola di Italia. Dan dia masuk ke tim nasional juga. 11 gol, 9 assist. Dan ini sudah penampilan ke 150 bersama dengan AS Roma ketika menghadapi Crotone kemarin, dengan dirinya menciptakan 2 gol dan assist. Ini luar biasa. Jadi menurut gua ini pemain yang bagus, karena memang kenapa banyak yang nggak setuju atau banyak marah-marah ketika Roma kalah, yang menjadi incaran bulian selain Fonseca tentunya Lorenzo Pellegrini. Karena apa? Bebannya di dia semua. Biasanya berbagi bebannya dengan Dzeko, dengan Mkhitaryan, dengan Zaniolo. Tapi Zaniolo cedera. Dzeko naik turun, sempat berantem dengan Fonseca. Semua mata tertuju pada ban kapten. Lorenzo Pellegrini menjadi sasaran tifosi, sasaran Romanisti kalau Roma kalah. Gue rasa itu. Banyak yang bilang tendangannya pelan, nggak punya power, set piece bola matinya nggak bagus. Lebih sering dia latihan tendangan bebas, macam-macam lah. Nama juga netizen kan nulisnya pakai jempol doang, terserah ngomong apa. Tapi kalau realistis, ini pemain bagus, guys. Zaniolo dan dia ini menjadi aset bangsa Roma, bangsa AS Roma. Kalau nggak sulit gitu loh. Jadi menurut gua Roma akan kehilangan ini 1 musim lagi kontraknya. Biasanya kalau 1 musim lagi, summer nanti atau bulan Juni-Juli sudah harus keluar. Kalau tidak, besok tahun depan free transfer. Jadi mau nggak mau Roma harus ada pendekatan. Kalau terlambat atau tidak deal, gue rasa diambil Barcelona atau Liverpool. Karena Liverpool, Klopp udah bilang, gue suka nih pemain. Jadi ketika habis dikalahkan United, dia bilang ini gue suka nih pemain. Bisa diambil karena Mane mau pindah. Kalau Mane pindah, ini pengganti Mane di depan bersama dengan Salah. Jadi gue rasa ini sudah diincar. Barcelona pun ingin, Atletico juga ingin. Apalagi ini tipe-tipe pemain disukai oleh pelatih Diego Simeone bersama dengan Juan Felix. Ngeri juga yang main di sana nih. Oke, cuman emang dia nggak punya power, tapi dia stylish gitu. Jangan samakan dia dengan Totti, jangan samakan dia dengan Giannini, jangan samakan dia dengan bahkan ada yang nyamakan dia dengan ini, dengan Nainggolan. Dia beda lah. Nainggolan hanya bermain di 2 posisi sebagai, atau Nainggolan bermain sebagai attacking midfielder. Katanya Nainggolan menciptakan 14 gol. Ya jangan samakan dong, beda. Nainggolan bisa nggak main di kiri, main di kanan? Nggak bisa gitu. Jadi ini beda tipe. Tapi gue lihat ini pemain yang unik untuk timnas Italia, untuk AS Roma. Jadi kalau Roma kehilangan, rugi banget. Box to box, good creativity. Hanya saja salahnya dia adalah dia kapten. Nah, gue melihat ini nggak cocok buat kapten. Terlalu baik, nggak galak, nggak protes wasit pun santai gitu. Terlalu sopan. Ya beda kalau
Harry Kane sopan tapi dia punya karisma sebagai seorang leader. Nah kalau Lorenzo tidak. Jadi sayangnya dia kapten, jadi orang melihat, jadi itu gue bilang karena dia kapten, ketika Roma hasilnya buruk atau kalah semua dibebankan pada kapten, kan nggak juga. Kita harus ingat Zaniolo cedera, Smalling sudah tidak seperti tahun lalu di lini belakang, kemudian kiper kita jelek banget, terus Dzeko juga sempat naik turun berantem dengan Fonseca. Emang bebannya besar banget untuk Lorenzo Pellegrini, tapi jadi beban ke dia semua untuk sebuah tim mediocre atau timnya lagi disia-sia atau tidak dilihat dipandang oleh orang-orang. Roma itu oke. Bersama Mourinho gue yakin pemainnya bisa berkembang. Di tengah kita sudah ada Darboe, kemudian Gonzalo Villar, Rick Kastrup main cukup bagus. Jadi Roma masa depannya bagus lah. Kita akan melihat. Semoga beruntung ya. Sudah cukup lama. 2001 angkat Scudetto. Gue rasa sudah waktunya untuk angkat piala lagi. Roma. Balik lagi ke Pellegrini. Ini pemain yang versatile, bisa di beberapa posisi, pemain unik, good attitude. Mungkin kekurangan dia adalah memang tendangan bebas karena Roma nggak punya pengambil bola-bola mati ya saat ini ya. Jadi mau nggak mau pilihannya dia gitu. Kemudian nanti kaptennya mungkin dia sebagai kapten harus lebih bisa mengangkat rekan-rekannya, harus lebih bawel, harus punya leadership lah. Tapi overall gua orang yang sangat setuju Lorenzo Pellegrini stay. Perpanjang kontrak lagi. Masih 24 tahun, masih muda, dan biar dia jadi penerus bagi Totti. Kan dia anak Roma asli, Akamsi ya kan. Dulu Totti, kapten Giannini, terus Totti, terus future kapten. Akhirnya cuman kelamaan Totti-nya pensiun, De Rossi hanya sebentar. Nah, setelah De Rossi kan nggak ada lagi, sempat Florenzi pindah. Nah, udah, ini jadi beban itu besar banget untuk sebuah ban kapten Inlupi, Igor Rossi ya kan. Memang harus makin bertahap lah. Dia masih muda, 24 tahun, dan karakternya emang tidak meledak-ledak seperti kapten-kapten Roma sebelumnya. Tapi gue rasa ini good asset untuk AS Roma. Jadi gue sangat setuju bahwa pemain ini adalah pemain bintang masa depan bersama dengan Zaniolo untuk membesarkan Roma, dan dia layak mendapatkan perpanjangan kontrak. Jadi Lorenzo Pellegrini stay. Oke, itu konten gue mengenai Lorenzo Pellegrini. Menjadi pemain yang sangat penting ya buat AS Roma saat ini di tengah banyak krisis, banyak pemain cedera, COVID, kemudian pergantian pelatih, isu-isu yang pusing. Tapi kembali lagi, Roma sebetulnya hanya butuh 2-3 pemain bintang ya. Kalau tim yang dibentuk oleh Fonseca ini sudah terlihat sebetulnya, tinggal dipoles aja oleh Mourinho. Karena di lini belakang pemain yang ada sudah oke. Sebagai center back mungkin Fazio sama Juan Jesus harus keluar, digantikan oleh pemain pengganti. Bruno Perez pasti, tapi kembali Florenzi, jadi posisi itu sudah ada. Spinazzola butuh cadangan, sudah ada Calafiori. Di tengah ada Darboe, ada Gonzalo Villar, ada Cristante, sudah ada Vertu, ada Diawara. Tapi Diawara kalau dijual nggak apa-apa. Nah, yang menjadi masalah adalah di kiri dan kanan. Mkhitaryan dan juga Pedro itu dijual pun nggak apa-apa, tapi harus ada gantinya. Karena Zaniolo dan El Shaarawy kalau main terus capek juga. Nah, Steko, Borja Mayoral dipertahankan, tinggal nanti cari pelapisnya. Nah, sekarang siapakah pelapis Lorenzo Pellegrini? Nah, ini yang paling sulit. Makanya kalau dia ada Zaniolo kan enak ya, berduaan itu. Gitu aja guys. Semoga doa gua Lorenzo diperpanjang minimal 3 tahun lagi, oke deh, dikabulkan ya. Dan ini menjadi masa depan Roma, karena dengan adanya Mourinho semua yakin bahwa Roma akan lebih bagus daripada Fonseca. Kalau gelar jangan bicara dulu, kita lihat dulu. Tapi insya Allah 1 gelar minimal ya, dapat ya. Apalagi Scudetto, wah, kalau Roma Scudetto rambut gue cat merah semua ini.
merah orange. Oke, terima kasih sudah menyaksikan konten Lorenzo Pellegrini. Stay. Semoga setuju, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Tapi kalau setuju jangan lupa subscribe ya, karena banyak yang bilang bikin konten Roma yang banyak, oke gue bikin, tapi jangan lupa subscribe dan juga share video kemana-mana jadi teman-teman udah tahu. Kita kumpulkan Romanisti semuanya se-Indonesia Raya di sini di T10 TV. Oke, terima kasih ya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, sorry. Ini hanya konten, hanya opini dari gua, dan semoga Roma kita semakin jaya ke depannya. Daja Roma, Forza Roma. Tio Nugroho sign out. Bye.